Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Milvan Hadi. Jadi seperti hal yang sebelumnya kita bicarakan, bahwasanya hari ini saya akan membicarakan tentang beberapa bidang kedokteran atau spesialis yang favorit saat ini. Saya bicara di tahun 2023 awal, ya, khususnya di Fakultas Kedokteran USU. Mungkin juga semua fakultas kedokteran, tidak terkecuali. Jadi memang sekarang ini yang lagi tenar itu adalah Fakultas Kedokteran Spesialis Jantung, spesialis penyakit jantung. Itu merupakan sangat favorit sekarang ini. Kenapa? Memang kasus penyakit jantung pada orang-orang tua maupun yang tidak tua itu sangat banyak saat ini, sehingga membutuhkan spesialis jantung yang sangat banyak. Itu juga merupakan hal. Makanya sekarang ini beberapa universitas membuka jurusan spesialis jantung itu bekerja sama dengan unit-unit yang sudah berdiri lebih lama dari itu. Contoh, di USU itu pertama kali itu bekerja sama dengan UI. Nah, nggak tahu saya di mana juga bekerja sama dengan apa, tetapi memang begitu. Kenapa? Karena kebutuhan spesialis jantung itu sangat banyak. Jadi sangat dibutuhkan. Beda dengan mungkin obstetrik ginekologi, walaupun sampai sekarang spesialis obstetrik ginekologi itu sangat-sangat favorit, tetapi juga tidak memungkinkan ada yang lebih baik dari itu. Mungkin saat ini produksi spesialis obstetrik ginekologi, saya katakan produksi ya, bukan pabrik ya sebenarnya, bahwasanya menghasilkan seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi itu memang sudah rutin setiap tahun, sehingga kebutuhannya sudah hampir mencukupi walaupun masih kurang. Kenapa? Tetap pergantian waktu, banyak yang sudah, mohon maaf saya katakan, meninggal, jadi kemudian sudah pensiun, sehingga dibutuhkan tetap rutinitas ataupun regularisasi untuk pergantian seorang obstetrik ginekologi. Dan juga ada juga namanya dokter bedah. Nah, bedah itu dari dulu memang favorit. Kenapa? Memang salah satu favorit di kedokteran itu adalah yang megang pisau, obstetrik ginekologi, bedah, ya, dan lain-lain. Jadi memang bedah ini sangat-sangat favorit, walaupun memang pendidikannya lebih lama dari pendidikan yang lain, ya, dan juga cabangnya banyak. Jadi memang kayak seperti bedah bisa bedah digestif namanya, bedah ortopedi, terus juga bedah torak, dan banyak bedah spine, ya, tulang belakang, banyak. Itu sangat difavoritkan. Tapi memang agak lebih lama, ya, dan mungkin juga waktunya yang sangat dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan itu. Juga ada namanya dokter spesialis mata, ya. Mata itu memang tidak begitu favorit, tapi memang juga merupakan salah satu spesialis yang mungkin diincar orang, ya. Juga THT, terus juga ada lagi. Ini orang agak sepele ya sebenarnya, cuman saya lihat ini sangat favorit juga, kulit dan kelamin. Kenapa? Di kulit kelamin itu adalah tentang kecantikan yang dibicarakan, tentang walaupun juga dengan penyakit kulit, ya, dan juga penyakit kulit kelamin, ya. Jadi artinya ini juga merupakan salah satu favorit, ya. Walaupun sedikit sekali tindakan-tindakan yang dilakukan di di kulit dan kelamin ini, lebih banyak di estetikanya, ya. Kemudian kalau di bedahnya itu udah diambil oleh bedah plastik, ya. Jadi sehingga mereka biasanya bekerja. Walaupun demikian banyak sekarang aja banyak berdiri, ya, klinik-klinik kecantikan itu padahal bukan dokter kulit dan kelamin yang penanggung jawabnya, tapi laku kali. Apabila dengan dokter kulit dan kelamin ini pasti sangat hebat. Kenapa? Di spesialis ini pasti lebih banyak dibahas. Beda dengan kita melakukan pendidikan kursus-kursus tersebut. Dan juga ada lagi penyakit dalam, ya. Penyakit dalam juga memang tidak memakai pisau juga, tetapi memang ini adalah dasar dokter, segala dokter itu Pak Omi bilang. Kenapa? Dia mempelajari dari ujung kaki tapi ujung kepala, ya. Beda kami dokter obstetrik ginekologi, kami hanya sejengkal aja yang kami pelajari, yaitu pertama tentang, mohon maaf, rahimnya, dan juga mohon maaf juga
vaginanya ataupun kelaminnya. Jadi tidak seribet dengan penyakit dalam. Juga seperti dengan istri saya, seorang dokter spesialis anak, itu juga favorit ya. Hampir sama. Jadi kalau dulu kami, EJN kami, yang mohon maaf teman-teman sejawat dokter penyakit dalam dan juga dokter anak, kalau dulu kami bilang dokter anak ini adalah dokter penyakit dalam orang anak gitu. Walaupun secara kerja itu agak sedikit berbeda ya. Kalau di anak itu memang bermainnya adalah di dosis obat ya. Ya, di dosis obat itu sungguh-sungguh memang mereka harus atur, dan juga hal-hal yang berkembang tentang anak. Jadi memang hampir sama dengan penyakit dalam, tetapi penyakit dalam itu ya dosisnya sudah tetap. Sedangkan dokter anak itu pasti selalu tanya berat badan bayi anaknya berapa, dan kemudian umur anaknya berapa. Beda dengan dokter penyakit dalam, itu sudah merupakan dosisnya sudah tetap. Jadi artinya sedikit berbeda memang, tapi saya tidak tahu tentang penyakit dalam karena mungkin dulu memang dokter-dokter umum saya mempelajari dokter anak hanya sekedar dasarnya saja, patokoskop. Tetapi ketika kita sudah menjadi spesialis dan inti kita adalah kita pelajari keahlian kita saja, artinya keahlian-keahlian lain saya tidak mengetahui tentang detailnya bagaimana. Jadi itu dia tentang dokter-dokter spesialis favorit yang mungkin jadi pertimbangan adik-adik yang dokter maupun yang ingin jadi dokter. Buat suatu, kalau jalan ya, kayak traveling itu kita udah punya itinerary itu. Jadi oh ini aku dari dokter, aku harus jadi kayak gini. Jadi itu yang dilakukan. Jadi setelah kita jelaskan tadi tentang spesialis, sebenarnya dokter itu tidak terpaku pada spesialis. Ya, ada bidang lain yang mungkin lebih administratif, saya bilang. Ya, administratif. Contoh, ada namanya MARS ya, Magister Rumah Sakit, Administrasi Rumah Sakit, Magister Hukum ya. Sekarang berkembang tuh Menhum untuk kesehatan ya. Kemudian juga yang lain-lain, contoh yang preklinik namanya. Preklinik itu adalah yang mengajar ya. Contohnya patologi anatomi, patologi klinik ya, kemudian juga farmasi ya, farmakologi ya. Itu juga merupakan satu hal yang mungkin pilihan alternatif ya bagi adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah jadi dokter. Itu akan saya bicarakan di episode berikutnya. Tetap di channel Sahabat Milvan Hadi. Terima kasih.